Dia berdiri di depan nisan tua, dan dari belakang ada suara tawa perempuan. Dia nyorot senter ke arah asal suaranya. Gak ada apa-apa. Tapi waktu cahayanya turun ke bawah pohon, ada perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjang, baju putih kotor. Diam. Andre mundur. Perempuan itu balik badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama gue sendiri, Reza Kristia Permadi. Kalau bukan apa lagi ya di channel ini. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini gue bakal bawain kisah nyata dari Majalaya, Jawa Barat tentang seorang karyawan pabrik yang pulang lembur. Tapi malah disasarin setan di tengah komplek makam tua. Dan yang paling seram, kejadian ini gak berhenti sampai di situ. Sosok yang dia lihat ternyata ngikutin sampai ke dalam mimpi. Siap apa enggak? Tapi sebelum cerita dimulai, kalau kamu suka dengan kisah-kisah horor penuh misteri seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jadi yang pertama, dengar cerita-cerita mengerikan. Apalagi kalau bukan? Karena entah nyata atau tidak, ini memang kejadiannya. Jadi, matikan lampu, pasang headset kalian dan siapkan diri untuk masuk ke dalam kisahnya. Juli 2010 di daerah Majalaya, Jawa Barat. Andre, seorang karyawan di salah satu pabrik tekstil, malam itu pulang lembur. Udah biasa sebenarnya. Bukan pertama kali juga. Dia udah hafal banget jalanan gelap yang sering dilewati tiap pulang malam. Jalanan pintas lewat belakang perkampungan, terus tembus ke jalan raya. Memang jalan pintasnya itu banyak semak, belukar di kanan dan di kiri. Udah gitu minim penerangan. Dan malam rasanya tuh anginnya dingin banget, kayak nyelekit ke tulang. Jalanan juga sepi, cuma suara langkah kaki sama jangkrik. Pas lagi di jalan setapak kecil, tiba-tiba dia melihat sosok hitam tinggi berdiri di ujung jalan. Gak kelihatan mukanya, gak gerak. Spontan Andre langsung berhenti. Apaan tuh, pikirnya. Dan tiba-tiba semua lampu mati, gelap total. Angin menyapu kencang, sampai-sampai si mata Andre kelilipan. Udah gitu badan Andre kerasa kayak ada yang narik. Karena tarikannya itu kerasa banget, dia sampai jatuh. Pas bangun dan pas dia buka mata, dia sudah berdiri di tengah-tengah komplek makam tua. Nisan-nisan berlumut, posisi berantakan, gak ada orang. Sunyi, cuma kayak suara daun kering digesek angin dan bisikan. Di situ Andre panik, teriak, tapi mulutnya kayak kesumpel sesuatu. Terus dia coba berpikir positif. Kemudian dia lari ketakutan. Dari gerakannya
jalan cepet sampai jalan biasa ngos-ngosan. Dia muter-muter aja di situ, di tempat yang sama, sampai kakinya udah nggak kuat. Tepat di bawah pohon dia terduduk di sana. Sampai beberapa jam kemudian, salah seorang warga nemuin dia duduk di bawah pohon, bengong, wajah pucat, gemetar, ketakutan pula, penuh kebingungan. Dia ditanyain sama warga di sana, "Lo ngapain di sini?" Dan Andre cuma bilang, "Saya tadi pulang kerja, tahu-tahu udah ada di sini." Hati kecil Andre langsung bersyukur banget. Ada orang, entah keperluannya apa di tempat ini. Yang penting ada orang dan akhirnya berhasil keluar. Masih tentang Andre. Beberapa minggu kemudian dia udah membiasakan diri dan balik ke rutinitas. Tapi mimpi buruk mulai datang terus. Anehnya, mimpi yang sama. Dia berdiri di tempat nisan tua dan dari belakang ada suara tawa perempuan. Dia anggap itu cuma trauma, tapi makin lama dia makin penasaran. Sampai akhirnya dia nekat balik ke makam itu sendirian. Jam 8 malam dia udah berdiri depan gerbang, bawa senter kecil, doa seadanya. Baru 5 langkah masuk, angin berhenti, jangkrik hilang. Dia lihat nisan itu lagi, sama persis kayak di mimpinya. Pohon tua, akar menjalar ke pusara. Andre mulai merinding. Dan sebelum dia sempat mundur, terdengar tawa pelan, serak. Dia nyorot senter ke arah asal suaranya. Gak ada apa-apa. Tapi waktu cahayanya turun ke bawah pohon, ada perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjang, baju putih kotor, diam. Andre mundur. Perempuan itu balik badan. Wajahnya hancur, mulutnya sobek, dan dia senyum. Andre gak bisa gerak. Kuntilanak itu jalan pelan, ketawa kecil, dan senter Andre padam, gelap. Di sini Andre gak bercerita ketika semuanya saat gelap. Yang dia ingat cuma satu, bau anyir yang menyengat dan bisikan, "Jangan balik lagi ke sini." Andre pingsan. Ditemui warga pagi-pagi tiduran di atas makam, pucat dan kaku. Dan sampai sekarang Andre gak pernah mau cerita detail ke siapa-siapa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita tentang Andre yang hanya ingin pulang setelah lembur, tapi malah disasarin makhluk tak kasat mata hingga terseret di komplek makam. Dan dari semua yang dia lihat malam itu, sosok yang berdiri diam di ujung jalan masih terus menghantuinya sampai sekarang. Gue Reza Kristia Permadi dari channel Diantara Kalian pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.
Dimana mungkin cerita yang saya bawakan terjadi pada sekitar kalian atau mungkin pada kalian sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tulis di kolom komentar menurut kalian siapa sosok yang dilihat Andre malam itu. Apa itu cuma halusinasi atau memang ada sesuatu yang mengikuti dia? Gue pengen banget baca teori dan pengalaman kalian juga. Dan ingat, kadang yang kelihatan sepi bukan berarti tidak ada yang menunggu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.